Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, supaya hidup kami boleh menjadi berkat dan berdampak. Kiranya Tuhan kasih-Mu, kuasa-Mu, melindungi kami dari si jahat, maupun juga dari kuasa kegelapan, maupun juga dari bencana, sakit, penyakit, dan wabah. Engkau ampuni segala dosa salah kami, dan setiap kami yang dalam pergumulan masalah, persoalan tantangan karir, studi, ekonomi, keluarga, maupun juga soal perjodohan teman hidup, kiranya Tuhan Engkau membuka jalan, bahkan yang sakit pun Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya satu kesaksian, yaitu Tuhan itu punya berbagai macam cara untuk menolong seseorang. Cara yang satu dengan cara yang lain selalu berbeda, karena Tuhan itu tidak pakai satu pola yang sama, karena Dia itu maha kuasa. Dia berbicara, Dia angkat tangan, apapun yang Dia lakukan semuanya akan terjadi. Sebab itu ketika saya menjual sebuah rumah, yaitu ada rumah di Bali, itu kejadian 20 tahun yang lampau. Dan rumah itu pada saat itu dijual nggak laku karena ekonomi sedang turun. Sehingga kami berdoa dan kita jual nggak laku-laku. Saat itu saya harus pergi ke Bali dan saya harus tidur di hotel. Berapa biaya yang saya harus keluarkan kalau rumah itu nggak laku berbulan-bulan. Bisa-bisa harga yang kami jual dengan untuk membayar hotel bisa terkurangi banyak. Tapi saat itu, saudara, setelah 1 minggu nggak laku, nggak ada yang telepon. Tiba-tiba saya mendengar suara, dan itu saya tahu suara Tuhan atau Roh Kudus, dan berkata demikian, baca kitab Matius sampai Wahyu sampai habis. Baca kitab Matius sampai Wahyu habis. Akhirnya saya katakan sama istri saya untuk baca, dan akhirnya kita baca, benar. Setelah kita baca sampai Wahyu habis, kitab Wahyu semuanya, maka saudara, yang terjadi itu adalah orang tiba-tiba telepon. Dan ketika telepon, saat itu rumah itu pun laku. Memang apa yang gak mungkin menjadi mungkin. Kalau Tuhan mau semuanya mungkin. Tapi apa yang saya alami tidak bisa ditiru orang. Tetapi firman Tuhan berkata, siapa yang merenungkan firman siang dan malam, apa saja diperbuatnya berhasil. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman itu membersihkan hati kita. Firman itu memberi kekuatan kepada kita, menyelamatkan kita. Firman itu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Apapun kondisi saudara, persoalan saudara, masalahmu, apa saja, baca firman, temukan jawaban, temukan kuasa, temukan Tuhan di dalam firman itu sendiri. Mari kita berdoa. Kami berdoa saat ini, Tuhan, biar kasih kuasa-Mu menyertai kami, sehingga setiap kami, Tuhan, boleh hati kami dilembutkan, sehingga kami boleh membaca firman, membuang segala yang tidak berkenan, dan bertumbuh di dalam iman bersama dengan Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sakit, penyakit, persoalan apapun juga, kami percaya Engkau punya berbagai macam cara untuk menolong umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap orang yang mendengar dan menonton acara ini, karena firman-Mu tidak kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Orang yang paling susah adalah, yang sakit adalah orang ketika saudara menipu dirinya sendiri. Sebab itu saudara, gak ada orang menipu diri sendiri, pasti menipu orang lain. Tetapi ketika kita membaca firman dan kita tidak melakukannya,
itu sama dengan kita menipu diri sendiri. Bayangkan saudara, kalau saya menipu diri saya sendiri, di depan ada lubang saya berkata nggak ada lubang. No. Di depan ada bencana saya bilang tidak ada bencana. Di depan ada banjir saya bilang tidak ada banjir. Di depan sudah ada ancaman saya berkata tidak ada ancaman. Betapa buruknya saya terhadap diri saya. Sejahat-jahatnya orang pasti tidak akan menipu dirinya sendiri. Dia akan menipu orang lain. Tetapi ternyata kita lebih jahat dari orang jahat. Bukan karena kita menipu orang lain saudara. Tetapi kita menipu diri kita sendiri. Kapan kita menipu diri sendiri? Ketika kita mendengar firman Allah yang merupakan satu kebenaran dan luar biasa kuasanya, kita tidak mau melakukannya. Itulah kita menipu diri sendiri. Mulai hari ini janganlah jadi penipu orang lain, terutama jangan jadi penipu atas dirimu sendiri. Jangan disebut penipu, yaitu dirimu sendiri menyebut dirimu sendiri penipu. Mari kita dengarkan satu pujian. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang kau di dalamku. Tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Ada sebuah kisah kalau kita saudara sering nonton film atau baca buku-buku cerita, yaitu tentang cermin ajaib. Di mana kerap kali kita melihat cerita atau film itu, orang-orang ada cermin ajaib. Ketika orang itu melihat cermin ajaib, dia bisa melihat saudara musuhnya atau melihat sesuatu yang jauh dari hidupnya. Maksudnya dari tempat dia tinggal di situ. Nah, itulah orang-orang yang punya ilmu sendiri atau orang-orang yang punya karunia-karunia atau termasuk orang yang punya magic dan sebagainya. Sehingga banyak orang merebut, saudara, mencari cermin ajaib itu. Namun itu hanya sebuah kisah, mungkin pernah ada. Tetapi saudara, yang jelas itu di dalam kehidupan kita ada cermin kehidupan. Cermin kehidupan bukan untuk melihat jarak jauh, bukan cuma untuk melihat saudara musuh kita, orang sekitar kita, tetapi cermin kehidupan itu untuk melihat jauh ke depan. Dan juga untuk melihat diri kita seberapa benar kita berjalannya.
seberapa jauh kita sudah tersesat, seberapa jahatnya kehidupan kita. Sebab itu saudara, kita lihat kitab Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya dicermin. Itulah cermin kehidupan, adalah firman Allah. Ketika seseorang membaca firman Tuhan, dia itu melihat cermin kehidupan. Sehingga apa yang ada di dalam firman itu, dia bisa melihat tentang kehidupannya. Apakah dia melangkah jauh, menyimpang, ataukah dia sedang di trek yang benar, di jalan yang benar. Itulah cermin kehidupan. Cermin itu berarti saudara, dia memantulkan apa yang orang lihat kepada dia. Dia memantulkan sendiri cermin sebuah benda yang jujur, yang tidak bisa dibeli. Walaupun seorang kaya, seorang jenderal, seorang pejabat tinggi, raja besar, orang apapun juga, walaupun dia membawa senjata yang berat, dia mengancam dengan ribuan orang, apapun yang terjadi, cermin itu tidak goyah. Apa yang dilihat, itu yang dibicarakan, itu yang dinampakkan. Bukan berarti ketika melihat cermin, orangnya bengis, jahat, suka membunuh orang, dan mungkin bisa memecahkan cermin. Ketika dilihat itu, maka cermin akan menampakkan berbeda. Tidak demikian. Walaupun dia dihancurkan, dia tetap akan menampakkan apa yang dilihat sebenarnya. Itulah kebenaran firman Allah. Dia tidak peduli dengan siapapun orang itu, mau mengancam ataupun tidak. Firman akan memantulkan kehidupan kita yang sebenarnya. Oleh sebab itu saudara, mari kita bercermin kepada firman Allah. Kita sudah sejauh mana melangkah menjauhi Tuhan dan mendekati hukuman kekal yaitu neraka. Atau sebaliknya saudara, kita sudah masuk di dalam rencana Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biar mulai hari ini kami mau bercermin kepada kehidupan yaitu firman Allah. Supaya setiap minggu, setiap saat kami mau bercermin. Supaya kami melihat itulah cermin kejujuran, cermin kehidupan yang tidak akan berbicara yang tidak-tidak. Yang tidak akan menampakkan yang bukan-bukan. Apa yang dilihat, apa yang nampak di depannya, itu yang akan terlihat. Demikianlah firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami, menyucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Perlunya setelah kita mendapatkan cermin kehidupan adalah meresponi kebenaran itu. Contohnya kalau saya melihat cermin, saudara, cermin akan menampakkan apa adanya. Kalau kita ada coretan di muka, dia akan tunjukkan. Kalau kita ada kerut, dia tunjukkan. Kalau kita kurang tidur mukanya dia akan tunjukkan. Rambut kita mungkin terurai salah, dia akan tunjukkan. Tetapi kalau sesuatu yang baik, dia tetap tunjukkan sama apa adanya. Tetapi setiap kali kita melihat cermin, tidak ada satu orang pun puas. Ketika dia melihat cermin, selalu dia akan lihat membenarkan rambut, keningnya pakai ini, kiri kanan pakaian dasinya. Berarti saudara dengan cermin itu pasti ada sesuatu yang diperbaiki. Yang salah, yang menurut dia kurang pas. Sebab itu firman Tuhan juga berkata, hendaklah kita menjadi pelaku firman Allah. Setelah kita melihat firman itu, ayo kita perbaiki cara hidup kita. Mungkin cara karakter kita menghadapi orang, bagaimana kita meresponi sesuatu. Sebab itu saudara, jangan jadi pendengar firman, tapi jadilah pelaku. Karena firman itu menceritakan dirimu, menampakkan diri kita apa adanya. Ingat, tidak ada satupun orang bercermin tersenyum puas pergi. Walaupun sebagus apapun, seindah apapun pakaiannya, pasti dia akan membetulkan, merapikan. Demikianlah firman Tuhan. Apapun yang kita dengar, tidak ada satupun orang sempurna yang melakukannya.
Yang perlu adalah untuk meresponi. Karena firman Allah itu adalah Sang Pencipta sendiri. Mari kita dengarkan satu pujian. You are the word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Haleluya. Dan Sang Firman itu adalah Yesus Kristus. Dan nama Yesus, nama di atas segala nama. Sebab itu, mari kita berdoa dalam nama Yesus. Jangan segala sesuatu saudara minta hanya di dalam nama lain, kecuali satu, nama Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih atas kebaikan Tuhan bagi kami semuanya. Kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu saat ini, dimanapun mereka berada. Mereka dalam pergumulan, mereka dalam masalah dan persoalan. Kiranya Tuhan ulurkan tangan-Mu di dalam nama Yesus, nama yang penuh kuasa, supaya mereka dipulihkan dan disembuhkan. Dan mereka juga Tuhan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus dan dengan persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat BES. Saat ini Gereja BES telah mempermudah akses jemaat untuk dapat mengetahui info seputar program Gereja BES, yaitu dengan mengakses melalui e-warta Gereja BES. Berikut saya informasikan cara mengakses e-warta Gereja BES. Yang pertama, bagi pengguna Apple, buka Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official, lalu pilih link e-warta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web e-warta Gereja BES. Untuk mengakses e-warta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut.
Sekian tutorial akses eWarta bagi pengguna Apple. Bagi Anda pengguna Android, saya pandu untuk akses via Android sebagai berikut. Buka Instagram Gereja BES, yaitu beschurch.official, lalu pilih link eWarta BES. Setelah itu, secara otomatis Anda akan langsung masuk ke web eWarta Gereja BES. Untuk mengakses eWarta dengan mudah, saudara dapat menambahkan link tersebut di home screen handphone Anda dengan cara sebagai berikut. Sekian tutorial akses eWarta Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati.